Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga saham-saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 7-11 Juli 2025 secara gratis untuk teman-teman sekalian. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti mendapatkan saham scalping, big akumulasi, dan juga menu sore setiap harinya. Kalian juga akan mendapatkan akses pertama ke uploadan terbaru di YouTube, lalu ada analisa saham IPO, dan yang lainnya. Jika tertarik, boleh langsung klik link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan benefit lebih atau benefit khusus untuk member premium. Bagi kalian yang ingin join ke Premium Antek Saham, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi juga. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham atau berlangganan di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 per bulan atau 1.000 per hari, kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti yang tertera pada layar. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk info selengkapnya, hubungi ya saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui WA atau link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu. Kita update dulu trading plan atau stock pick dan juga rekomendasi di minggu yang lalu. Yang pertama ada BCIP ya. Untuk BCIP boleh kita lihat ya di sini, sangat bagus dan sesuai dengan analisa kita. Kalau BCIP akan turun terlebih dahulu dan boleh kita lihat di hari Senin turunnya di sini. Senin low-nya di angka 105, yang dimana 105 sudah masuk ke area pembelian kita, area beli di 100 sampai 106, dan BCP turun ke area pembelian kita dan langsung bergerak naik ke target yang kedua. Nah, jika kalian ikut trading plan kita atau trading plan Antek Saham di minggu yang lalu, harusnya kalian sudah profit di angka 5 sampai 10% secara gratis dari YouTube Antek Saham. Jadi yang sudah cuan, boleh absen dulu di kolom komentar apakah kalian cuan dari saham BCP ini atau malah ke skip dan fokus ke saham yang lainnya. Jadi saya tunggu komenan kalian di kolom komentar. Jadi untuk BCP trading plan-nya sudah down karena sudah hit target. Jadi happy cuan yang sudah cuan dari BCP. Yang kedua ada PYFA. Untuk PYFA masih di area pembelian ya, masih berada di area pembelian, jadi masih sangat bagus untuk di hold. Dan sesuai dengan analisa kita, kalau PYFA akan cenderung turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik. Nah, di sini dia sudah bergerak turun ke area demand. Kita tunggu dia bergerak sideways dulu ya, baru kita entry. Kita tunggu dia sideways, dan selama bertahan di atas area demand, harusnya PYFA akan lebih cenderung bergerak naik ke target kita. Jadi pantau area demand di angka 218 sampai 228. Selama bertahan di atas area ini, maka harusnya PYFA akan bergerak naik ke target kita. Tapi jika di breakdown, maka kita harus siap-siap cut loss dan kita akan loss ya dari PYFA. Dan semoga saja PYFA tidak breakdown demand dan bergerak naik ke target kita. Oke. Di minggu yang lalu hanya ada 2 saham, jadi satu taking profit dan satu lagi masih di area pembelian. Jadi masih 100% win rate di minggu kemarin ya. Oke, lanjut. Untuk sekarang kita masuk ke analisa saham-saham yang menarik untuk minggu depan, tapi kita mulai dengan mengupdate IHSG dulu supaya kita bisa mengetahui perkembangan dari IHSG ya. Tetap kita pantau bagaimana pergerakan dari IHSG. Nah, di sini sesuai dengan analisa kita ya, kalau IHSG akan lebih cenderung bergerak turun karena adanya pola double top ya di sini. Boleh kita lihat view saya di minggu yang lalu. Bisa bergerak naik dulu, tes ke area neckline atau supply dan bergerak turun. Nah, di sini boleh kita lihat di hari Senin ya mencoba naik tapi tidak kuat ya, dan akhirnya bergerak turun kembali. Dan juga secara flow asing di sini masih ada outflow dan harusnya IHSG akan sangat positif untuk bergerak turun. Jadi secara teknikal juga akan turun dan secara volume juga ada outflow dari asing walaupun memang tidak terlalu besar ya, tapi harusnya akan menjadi trigger juga IHSG akan bergerak turun. Jadi view saya pada IHSG bergerak turun ke support 6815 dulu ya, cenderung bergerak turun ke support 6815 ke sini dulu. Jika breakdown support ini maka akan lanjut turun ke support selanjutnya di angka 6680, tetapi jika tidak maka IHSG akan bergerak naik ke area supply kembali. Oke.
Jadi pantau support di angka 6815 pada IHSG. Jika di breakdown, IHSG akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka akan bergerak naik kembali ke area 7000. Nah, semoga saja tidak di breakdown ya, dan tidak ada sentimen negatif secara global. Oke, sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama ada ERA. Untuk ERA mungkin nanti ya. Yang pertama kita mulai dari LSIP. Nah, di sini untuk LSIP boleh kita lihat sangat bagus, pergerakannya masih dalam keadaan uptrend ya. Sebelumnya juga sudah pernah saya bagikan untuk LSIP dan sudah cuan ya, kita beli dari bawah ini dan sell di area 1200-an. Nah, sekarang kita masuk kembali karena ada pola yang menarik di LSIP, adanya pola double bottom ya. Nah, jika tadi IHSG adalah pola double top, harga akan bergerak turun. Nah, di sini pada LSIP ada pola double bottom yang dimana menjadi konfirmasi kalau harga akan bergerak naik. Bottom yang pertama, bottom yang kedua, neckline-nya di sini 1245 sampai 1275, yang dimana neckline ini sudah valid di breakout di hari Kamis tanggal 3 Juli, dan di tanggal 4 ada retest ya ke area neckline di sini. Boleh kalian lihat ya. Di time frame 15 menit kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi retest yang dimaksud adalah turun ke area neckline yang sudah di breakout. Sini ya, turun dan bergerak naik kembali. Jadi dia sudah retest dari area neckline yang menandakan memang area neckline ini sangat kuat untuk LSIP. Jadi dengan ini LSIP berpotensi melanjutkan kenaikannya di minggu depan. Secara broker summary-nya coba kita cek ya di sini. Oke, sangat bagus. Volumenya ada akumulasi ya dari tanggal 11 Juni diikuti dengan volume terbesar di tanggal 3 Juli pada saat di sini ya. Setelah rebound dari ex-date dividend ya. Ex-date di tanggal 1 Juli, lalu di tanggal 2 Juli rebound, dan di tanggal 3 valid break dari area neckline-nya. Dan sangat bagus pada saat break dengan volume yang besar juga, yang menandakan memang volume buyer sangat besar di LSIP. Secara broker summary-nya juga sangat bagus, jadi harusnya LSIP akan lebih cenderung untuk bergerak naik di minggu depan seperti analisa kita. Oke, di sini saya buatkan trading plan-nya seperti ini, stop loss di sini, stop loss di 1200, target pertama 1350, average pembelian di 1275. Dengan ini kita akan mendapatkan reserve ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 5,88%. Jika target kedua tercapai di 1400, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 9,80%. Jadi trading plan pada LSIP ini sangat bagus ya. Dari sini kan saya buatkan area pembelian pada LSIP. Kalian boleh cicil di area ini ya. Saya buatkan di 1240 sampai ke 1300. View saya masih akan turun dulu ya, sekali lagi. TP sesuai chart. Oke, jadi view saya pada LSIP akan turun dulu. Turun ke area pembelian dan bergerak naik ke area target kita. Oke, jadi boleh pantau area demand di angka 1245 sampai 1275 pada LSIP. Selama bertahan di atas area ini, maka LSIP akan bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua ada ACES. Untuk ACES di sini sangat bagus juga ya, walaupun memang dalam keadaan downtrend. Di sini masih dalam keadaan downtrend, tapi ada sebuah area demand di angka 466 sampai 486 yang bisa membuat harga rebound ya, karena area ini cukup bagus dan masih fresh di area demand-nya. Secara broker summary-nya ada akumulasi ya dari tanggal 20, jadi sudah 2 minggu terakhir ada akumulasi dengan volume yang memang tidak terlalu besar, tapi bisa menjadi sentimen positif juga pada ACES. Jadi ada akumulasi pada saat harga bergerak turun, ini juga sesuatu yang bagus, dan sekarang sudah memasuki area demand. Jadi dengan ini harusnya ACES akan mulai bergerak naik, karena bergerak turun dia ada akumulasi, dan sudah mendekati area demand yang dimana setelah harga memasuki area demand biasanya akan ada technical rebound. Oke, jadi dengan ini boleh kita buatkan, atau ACES cukup menarik untuk minggu depan. Oke, di sini saya buatkan ya. Average pembelian di 476, target pertama di 510, dan stop loss di 444. Reserve ratio yang kita dapatkan 1,1 banding 1,06.
potensi profit di angka 7,14%, sedangkan potensi loss di angka 6,72%. Nah, di sini karena kita buy on weakness, maka potensi loss-nya lebih sedikit ya daripada potensi profitnya. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,08%. Jadi untuk ACES sangat bagus risk reward ratio yang kita dapatkan. Sini akan saya buatkan area buy pada ACES. Saya buatkan di area demand ya. 466 sampai 486. TP1 510. TP2 525. Stop loss di 444. Oke. Jadi kalian boleh cicil ACES di area pembelian karena masih ada potensi ACES akan turun dulu ke area pembelian kita, turun ke area demand dan bergerak naik nantinya ke area target. Oke, intinya selama belum kemana-mana ya atau belum hit area stop loss ataupun area target, maka masih bisa hold untuk saham ACES. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ya, yaitu ERA seperti yang tadi. Nah, kenapa ERA di terakhir? Karena masih ada potensi ya, dia akan turun jauh dulu, baru kita entry. Jadi untuk ERA masih akan cukup lama menurut saya, karena kita harus menunggu dia turun dulu ke area demand, lalu kita akan beli nanti di area demand-nya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekarang di area atas ya, dan juga banyak rejection di area atas, jadi kita tunggu saja di area ideal belinya, di area demand 484 sampai 505. Boleh kita lihat area demand ini sangat bagus. Sini reject ya, sini reject, sini juga reject. Jadi harusnya kemungkinan nantinya jika dia turun ke area demand, harga juga akan reject di area demand ini dan akan bergerak naik ke target kita. Secara broker summary-nya pada ERA, semoga saja bagus ya. Oke, sini masih cukup bagus, masih ada akumulasi di 2 minggu terakhir walaupun dengan volume yang tidak besar ya. Tapi masih cukup bagus, apalagi tren ERA ini masih dalam pergerakan naik, jadi harusnya ERA akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area target kita. Oke, jadi untuk ERA view saya akan lebih cenderung bergerak naik karena trennya masih naik atau uptrend, lalu ada akumulasi, dan juga ada area demand yang sangat kuat di angka 484 sampai 505. Jadi kita menunggu ERA akan turun dulu ke area demand dan nanti kita beli di area demand tersebut. Oke. Di sini saya buatkan average pembelian di angka 500, stop loss di 466, target 1 di 535. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 7%. Jika target kedua tercapai di 550, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10%. Jadi, trading plan atau risk reward ratio pada ACES sangat menarik. Sini kan saya buatkannya area pembelian pada ACES. Kalian boleh cicil, saya buatkan di area demand saja. Atau di sini ya, 488, lebih bagus di sini, menurut saya. 510. TP1 di 535, TP2 di 550, stop loss di 466. Oke, atau kita turunin aja 505 saja supaya menghindari loss yang berlebihannya. Oke. Jadi kalian boleh cicil di area pembelian dan view saya juga pada ACES masih akan turun dulu ya, turun dulu ke area demand dan nantinya akan bergerak naik dan pergerakannya kemungkinan bisa memakan waktu 1 sampai 3 minggu sampai 4 minggu ya, atau 1 bulan ini. Jadi harap bersabar yang ingin entry pada ACES. Jadi jangan buru-buru entry di atas, tapi tunggu ACES turun dulu ke area demand. Dan jika nanti sudah memasuki area demand, kalian boleh entry pada ACES dan cicil ya secara perlahan. Dan tunggu juga, harus banyak bersabar. Tunggu ada rejection, tunggu harga bergerak sideways, dan pantau juga ya broker summary-nya di sini. Nah, apabila sudah bagus semua, maka kalian boleh entry dari saham ke saham ERA ini, bukan ACES. Jadi untuk ERA seperti itu berlaku juga untuk saham yang lainnya. Kalian harus bersabar untuk menunggu konfirmasi seperti adanya rejection, adanya akumulasi, dan juga adanya pergerakan yang membuat harga tersebut untuk bergerak naik. Nah, contohnya pada ERA, kita tunggu dia turun ke area demand dan tunggu rejection, dan jika sudah ada maka kita boleh entry sehingga kita tidak gambling ya. Jadi kita punya alasan kenapa kita beli saham ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya kita bisa cuan bareng di sana dan kita bisa lebih intensif untuk diskusi terkait saham. Sekian dari saya, terima kasih.